Apapun Dia jauh lebih besar dari masalah. Di dalam nama yang penuh kuasa, di dalam pribadi yang luar biasa, ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan. Buka kedua tanganmu sekali lagi. Mari naikkan pujian ini, katakan kekuatanku. Come on. Kekuatanku, singing malam hanya dalam Come on, your highest. Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Come on. Nama-Mu berkuasa di hidupku. One more time. Sing this song. Come on. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam katakan Yesus perlindunganku, penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. pengharapanku hanya dalam Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa. Katakan nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Ada pengharapan. Terima kasih Tuhan, amin ya. Pengharapan kita kepada Yesus, nama yang berkuasa, yang menyembuhkan setiap orang yang sakit, katakan amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, orang tua kita di Jerman pada waktu malam ya, Pak Buri. Dan Amin. Amin. Salam semuanya. Ya, shalom. Selamat pagi. Pagi, selamat malam. Bapa kami dalam surga, Amin. terima kasih pada pagi yang indah ini kami bisa berkumpul bersama Bapa yang baik, penuh kasih dan kuasa. Kami mengucap syukur untuk pergumulan kami di sepanjang hari ini. Ya Yesus. Sekarang tibalah saat yang kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu Pastor Ya Yesus. John Sarbunan, Amin. dan kami semua yang hadir dengan ucapan kuasa Roh Kudus telah hadir dalam pada pagi ini, Tuhan. Tuhan Yesus, yang mana kami setelah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Tuhan memberkati orang tua kita, Pak Bruni dan Bro Salim di Jerman. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, untuk kita semua juga. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, nanti setelah firman Tuhan disampaikannya, doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai ya, dari Sidoarjo. Setelah firman Tuhan disampaikan ya. Oke, teman-teman semua yang sudah berkumpul di pagi hari ini, senang sekali. Mari kita akan lihat firman Tuhan ya di pagi ini, dan firman ini akan
diperdengarkan oleh orang tua kita lagi dari Jerman pada waktu malam ya, yaitu Ibu Rosalin. Haleluya. Tuhan memberkati orang tua kita ini yang luar biasa. Dan ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa Bapak Ibu? 561. Ya, kita sudah tiba di serial yang ke-561. Benar sekali Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Oke, dan ini semua anugerah Tuhan bahwa kita berjalan step by step, selangkah demi selangkah, tapi dalam kepastian ya. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam kita mengiring Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin ya. Oke, dan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam kebenaran Injil Kristus. Saya ulangi sekali lagi ya, kemuliaan Allah dalam apa? Kebenaran Injil Kristus. Nah, mari kita tanya sama-sama dulu, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kebenaran Injil Kristus? Ada. Semuanya ada. Ada, ya pasti itu. Lalu bagaimana kalau itu ternyata bukan Injil Kristus? Apakah ada kebenaran di dalamnya? Tidak ada. Tidak Sudah ada. pasti ya, jadi kita bisa bedakan mana Injil Kristus dan mana bukan Injil Kristus. Kalau Injil Kristus itu ada kebenaran di dalamnya, yang menuntun kita di jalan yang benar, sampai pada sorga, rumah Bapa yang mulia ya. Tapi kalau Injil yang lain itu Injil Barnabas, maka itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Kalau gitu yang ada apanya? Penyesatan, penghujatan, pelecehan kepada Yesus Kristus ya. Pemutarbalikan kebenaran itu saudaraku. Dan itu sangat membahayakan kehidupan kekristenan kita ya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu kalau ada yang menawarkan atau memberitakan Injil yang lain selain Injil Kristus, saudara jangan terima. Karena itu akan sangat membahayakan, merugikan dirimu, bahkan menghancurkan dan membinasakan hidupmu. Ya. Nah hari ini kita mau belajar tentang kebenaran Injil Kristus ya. Ada kemuliaan Allah di dalamnya. Haleluya. Berapa banyak saudara yang hari ini mencintai Injil Kristus? Lambaikan tangan, bilang saya cinta Injil Kristus. Amin. Injil Kristus. Itulah sebabnya kita ada pagi hari ini dan nanti siang kita ketemu, nanti malam juga kita ketemu. Kenapa? Karena cuma satu tujuan kita. Kita ingin mengenal Injil Kristus. Itu dia dahsyat ya. Haleluya. Nah, saudara ada yang tahu pernah saya sampaikan kita sudah angkat tema di beberapa tahun yang lalu tentang everlasting gospel ya. Dalam bahasa Inggris Injil itu gospel ya. Everlasting gospel artinya Injil yang kekal. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu apa itu Injil? Injil itu adalah kekuatan Allah. 1. 2. Injil itu adalah kuasa Allah. 3. Injil itu juga adalah kabar baik, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa ya. Jadi Bapak Ibu, dunia itu butuh Injil ya, Injil kabar baik, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa ya. Dahsyat Bapak Ibu ya. Oke. Dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. 17 ya. Ya, Nats, Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 1 ayatnya yang ke-16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Amin. Seperti ada tertulis. Tertulisnya bagaimana? Orang benar akan hidup oleh apa? Oleh iman. Iman. Dari mana iman itu berasal? Dari mendengar Injil Kristus. Tapi kalau mendengar bukan Injil Kristus, Injil yang lain, Injil yang berbeda, itu Injil Barnabas, iman saudara tidak akan bertumbuh. Yang bertumbuh adalah keraguan-raguan, kebimbangan, kecemasan, ketakutan, ya. Bahkan hal-hal yang membuat saudara tanpa disadari engkau mulai tersesat dan akhirnya binasa. Nah, perhatikan ayat ini berkata, Roma 1 ayat 16 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan. Aku di sini siapa? Paulus ya. Rasul Paulus bilang, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Yang apa saudara? Keyakinan yang apa? Kokoh. Nah, keyakinan yang kokoh itu dalam apa?
dalam Injil, ya. Kalau di luar Injil Kristus, Injil Barnabas, keyakinan saudara tidak akan kokoh, akan lemah. Itu akan meruntuhkan bangunan imanmu, bangunan rohanimu, akan hancur, Bapak Ibu. Ya, nah dia bilang, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, alasannya apa? Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah. Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah. Itu yang pertama. Ya, amin ya. Nah, namanya kekuatan Allah, tugasnya itu menyelamatkan. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang Yahudi, orang yang beribadah kepada Allah, ya. Seperti kita ini, Bapak Ibu. Orang yang percaya kepada Tuhan. Sementara orang Yunani, mereka tidak beribadah kepada Allah yang sesungguhnya. Mereka beribadah kepada dewa-dewa, patung-patung, ya. Mereka itu orang-orang memakai akal mereka. Mereka orang-orang memakai logika mereka. Mereka tidak pernah pakai iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sesuatu yang unlogic, sesuatu yang tidak masuk akal, mereka tidak akan terima. Seperti apa? Mujizat. Misalnya Yesus buat mujizat, 5.000 orang ya diberi makan dengan 5 roti 2 ekor ikan. Mereka tidak akan bisa terima. Apalagi Yesus berjalan di atas air, mereka tidak akan bisa percaya itu. Apalagi Yesus membangkitkan orang mati, mereka tidak akan percaya. Itu orang Yunani. Tapi Bapak Ibu, Injil sanggup menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Amin ya. Nah, ini perhatikan, kita sudah dapat kebenaran. Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya. Yang kedua, Injil itu adalah kabar keselamatan. Karena kabar keselamatan, orang yang percaya pada Injil, dia diselamatkan ya. Injil itu kabar keselamatan. Lalu dikatakan dalam ayat berikut, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nyata apa, saudara? Kebenaran Allah. Jadi Injil itu adalah kebenaran Allah. Apakah di luar Injil ada kebenaran Allah? Tidak ada, ya. Kalau Injil Barnabas tentu tidak ada kebenaran Allah. Injil yang sejati, Injil Yesus Kristus itu ada kebenaran Allah, ya. Nah, kebenaran Allah yang bertolak dari mana? Dari iman, pertama itu, dan yang kedua, dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis. Tertulisnya bagaimana? Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ini Injil yang mana? Injil Kristus. Membuat orang benar, saudara dan saya yang tidak benar jadi benar. Amin ya. Saudara dan saya yang berdosa diampuni karena Injil Kristus. Tapi kalau Injil Barnabas tidak ada seperti ini. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Oke, haleluya. Kita akan lihat, saudaraku, bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kebenaran. Kebenaran apa, saudaraku? Kebenaran Injil Kristus. Namanya kebenaran kita perlu pegang. Ya, jangan lepaskan itu, Bapak Ibu. Apa yang benar kita pegang, ya. Saudara-saudara, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kebenaran Injil Kristus. Yang apa? Yang menyelamatkan setiap orang percaya. Percaya kepadanya, kepada Injil Kristus itu, ya. Dan kemudian dia dibenarkan. Amin. Dan kabar baiknya adalah orang benar bila dengan yakin didoakan, ya, yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Siapa percaya hari ini doa kita berkuasa dan sangat besar kuasanya? Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Tuhan mendengarkan doa-doa orang benar yang berseru kepada Tuhan, dan saya percaya doa orang benar itu sangat besar kuasanya, powerful. Haleluya. Oke. Dan ini dapat kita pelajari dari Galatia pasal 1 ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, Galatia 1 ayat 7 sampai 9, akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita bahagia, akan membuat hati kita sejahtera, akan membuat hati kita damai. Amin, Bapak Ibu sekalian. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, Galatia 1 ayat 7 sampai 9, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran Injil Kristus. Katakan amin, ya. Kemuliaan Allah dalam apa? Kebenaran Injil Kristus. Nah, mari kita lihat, saudaraku, siapakah dia? Mari Bapak Ibu, saya catat di sini ada 3 tanda dari kebenaran Injil Kristus, ya. Kita lihat kemuliaan Allah dalam kebenaran Injil Kristus. Tanda yang pertama, siapa dia yang percaya nih? Mari kita lihat, ya.
Yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Katakan mengerti. Mengerti tentang apa, saudaraku? Mengerti tentang bahayanya Injil lain. Injil lain itu Injil yang berbeda dengan Injil Kristus. Itu adalah Injil Barnabas, ya. Itu lain sekali, beda sekali, ya. Mengerti bahayanya. Mengerti apa? Bahayanya Injil lain yang berbeda, dan kemudian ini menyesatkan, lalu kemudian mengacaukan, ya. Itu dia Injil Barnabas. Sudah beda, menyesatkan, lalu mengacaukan, Bapak Ibu. Namun Injil Kristus diputar-balikan. Yesus buat mujizat, mereka sangkali, oh itu Yesus gak buat mujizat. Yesus bangkit dari orang mati, oh itu bukan Yesus yang bangkit, itu orang lain, salah satu murid yang diserupakan dengan dia. Yesus disalibkan, mereka bilang, oh itu bukan Yesus, itu salah satu murid. Coba lihat Bapak Ibu. Penyimpangan-penyimpangan, ya, penyangkalan demi penyangkalan, pelecehan demi pelecehan, itu luar biasa. Makanya jangan Bapak Ibu baca Injil Barnabas itu, ya, karena ini bahaya. Ayo kita lihat, ya, Galatia 1 ayat 7. Ya, Galatia 1 ayat yang ke-7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Amin. Nah, lihat Bapak Ibu, yang sebenarnya bukan Injil, maksudnya itu Injil Barnabas. Dia bukan Injil Kristus, ya. Nah, itu banyak penyimpangan-penyimpangan, penyesatan yang mengacaukan banyak orang. Makanya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang dikacaukan, dibingungkan, itu kenapa? Karena mereka tidak belajar firman yang benar. Makanya Bapak Ibu bersyukur sekali, saudara, sepanjang tahun ini kita bicara tentang kemuliaan Allah di dalam apa, supaya kita tuh mengerti. Ya, jangan sampai kita disesatkan, dikacaukan dengan Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil, ya, itulah Injil Barnabas. Sampai sini paham ya Bapak Ibu, ya? Puji Tuhan, saudara, dapat ini sesuatu yang sangat fundamental untuk membangun bangunan rohanimu, bangunan imanmu, supaya jangan sampai runtuh, ya, karena Injil yang lain ini. Oke, ini yang pertama, ya, kita perlu mengerti dulu. Tanda yang pertama, dia perlu mengerti. Mari kita lihat tanda yang kedua. Kita masuk ke tahap yang kedua, ya. Setelah dia mengerti, baru dia memahami. Ini tanda yang kedua. Dia memahaminya bagaimana, saudaraku? Dia memahami betapa pentingnya menolak Injil yang berbeda, ya. Meskipun pemberitanya itu adalah seorang hamba Tuhan, ya. Katakanlah dia hamba Tuhan, bahkan malaikat dari sorga sekalipun. Nah, saudara, ini kita perlu memahami pentingnya menolak. Artinya apa? Jangan menerima, menolak Injil yang berbeda ini. Meskipun yang memberitakan itu adalah seorang pendeta, Bapak Ibu, ya. Kalau pendetanya itu sesat dan dia beritakan Injil yang lain, nah ini bahaya. Setan bisa pakai orang-orang yang berlabel agama, dalam tanda kutip dia adalah seorang hamba Tuhan atau pendeta, dan bahkan mungkin ada malaikat yang seolah-olah turun dari sorga memberitakan Injil yang lain. Jangan terima, tolak, ya. Mari kita lihat ini, sikap Paulus benar sekali. Galatia 1 ayat 8. Ya, Galatia 1 ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Amin. Nah, apa yang terjadi? Mengerikan, ya. Terkutuklah dia. Siapa yang terkutuk? Ini adalah pemberita-pemberita Injil yang lain, ya. Apakah dia pendeta, apakah dia malaikat? Terkutuklah dia, Bapak Ibu sekalian. Dan orang-orang yang menerima Injil yang lain ini, Bapak Ibu, sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan ini juga bukan menerima berkat, tapi kutuk, saudara-saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita mau belajar Injil yang benar, Injil Kristus. Sebab di dalamnya kita diberkati Tuhan. Berapa banyak sudah mau diberkati Tuhan? Yang percaya lambaikan tangan, bilang, Tuhan, saya mau diberkati Tuhan. Tuhan, amin. Diberkati. Haleluya. Jadi umat yang diberkati Tuhan itu indah sekali. Sangat membahagiakan, menyenangkan. Kenapa? Karena kita belajar Injil yang benar, ya. Saudaraku, Alkitab berkata, saudaraku, ya, setan itu akan datang menyerupai malaikat terang, Bapak Ibu, ya. Setan itu bisa datang dalam wujud apapun, dan dia akan bisa menggocoh, bisa untuk apa, Bapak, menyesatkan banyak umat Tuhan. Melalui apa, saudaraku? Melalui manusia, apakah dia seorang pendeta, hamba Tuhan, atau dia seorang malaikat,
ya, yang turun dari surga, yang menyatakan diri seperti itu. Tapi kalau Injilnya itu berbeda dengan Injil yang saudara dengar, yang saudara pelajari selama ini, tolak. Jangan terima, Bapak Ibu. Karena itu akan sangat merugikan dirimu, membahayakan dirimu. Ya, oke. Kita lihat setelah dia memahami, mari kita lihat tanda yang ketiga. Ini dahsyat ya. Mengakui. Tanda yang ketiga dari orang yang, saudaraku, dia berpegang pada kebenaran Injil Kristus. Yang ketiga, dia mengakui. Mengakui apa, saudaraku? Mengakui bahaya yang harus diwaspadai. Dan kemudian ditolak jika ada orang memberitakan suatu Injil lain. Ya, itulah Injil yang berbeda. Yang dimaksud Injil lain, Injil yang berbeda adalah Injil Barnabas. Nah, jadi kita ini perlu waspada dan kita perlu menolak ya jika ada orang ya, orang itu siapapun dia termasuk pendeta juga yang memberitakan Injil yang lain, tolak itu Bapak Ibu ya. Ini akhir zaman, saudaraku. Karena setan akan mencoba menyesatkan umat Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam Galatia pasal 1 ayat 9. Ya. Galatia 1 ayat yang ke-9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, Amin. terkutuklah dia. Mengerikan di sini, saudaraku. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini akhir zaman ya. Menjelang kedatangan Yesus, salah satu tanda-tanda kedatangan Yesus itu akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul rasul-rasul palsu, akan muncul guru-guru palsu. Ya, semua ini mereka mengajarkan hal-hal yang palsu, menyesatkan, saudaraku. Dan umat Tuhan akan terkecoh di situ, saudaraku. Kenapa? Karena mereka tidak belajar firman yang benar. Kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, dikatakan, saudaraku, Yohanes melihat itu ekor naga itu sedang bergerak dan, saudaraku, dia sedang menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, saudaraku. Nah, bintang itu kan ditaruh di tempat yang tinggi dan itu dia sedang bersinar dan semua mata pada melihat bintang itu bersinar. Namun, yang membuat bintang itu berjatuhan, berguguran, itu karena ada apa? Ekor naga yang bergerak. Nah, ekor naga ini bicara tentang ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan itu kita perlu hati-hati Bapak Ibu. Ya, banyak orang dia terkecoh dan tersesat di situ. Akhirnya dia binasa. Ya, Alkitab berkata, kemarin kita sudah pelajari ya, Hosea 4:6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, aneh ya. Sudah jadi umat Tuhan, tapi kok bisa binasa? Betul dia Kristen, betul dia di gereja, ya, betul dia melayani, tapi ujung-ujungnya binasa. Kenapa itu? Karena tidak mengenal Allah. Ya, tidak mengenal Allah ini kenapa? Karena dia menolak pengenalan akan Allah. Dia tidak mau diajarkan tentang firman yang benar. Itulah sebabnya binasa. Ya, oke. Hari ini kita belajar firman Tuhan, tema ini bahwa Tuhan mau kita menyadari bahwa ada kemuliaan Allah dalam kebenaran Injil Kristus ya. Kalau gitu kita lihat apa hasilnya sekarang. Kita lihat hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak dapat dipengaruhi. Bilang tidak dapat dipengaruhi ya. Tidak dapat dipengaruhi oleh apa? Oleh Injil palsu. Karena dia telah memiliki Injil Kristus. Itulah Injil yang benar, Injil yang sejati. Amin. Kita lihat ya, Galatia 1 ayat 7. Ya, Galatia 1 ayat yang ke-7, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Amin. Nah, lihat ini ya. Yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi saya percaya hari ini, biarpun Injil Kristus diputarbalikkan karena saudara-saudara dan saya sudah belajar firman, kita tidak tergeco ya, kita tidak terpengaruh, tidak tersesat. Jadi di sini hasil yang pertama, orang percaya taat pada firman, dia tidak dapat dipengaruhi ya oleh Injil palsu. Injil palsu, Injil lain yang berbeda itu apa? Injil Barnabas ya. Karena apa? Karena dia telah memiliki Injil Kristus. Haleluya. Amin ya. Oh, Injil Kristus itu kabar baik, kabar gembira, kabar kesukaan. Nah, kalau Injil itu yang hanya ancam-ancam, Bapak Ibu ya, hanya membuat orang jadi takut, nah itu bukan Injil yang sebenarnya. Oke, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia terbebas. Terbebas dari apa?
dari kutukan. Sementara yang lain terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Karena dia mengikuti Injil berbeda. Ya, kita lihat Galatia 1 ayat 8. Ya. Galatia 1 ayat yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Amin. Nah, terkutuklah dia. Namun bagi orang-orang yang punya Injil Kristus yang tidak terpengaruh, dia terbebas dari kutukan. Ya, sementara yang lain yang terpengaruh, yang menerima ajaran-ajaran itu mentah-mentah, akhirnya apa? Dia terkutuk ya karena mengikuti Injil yang berbeda. Nah, mari kita lihat hasil yang ketiga. Ini dia ya. Hasil yang ketiga bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bebas dari kutuk karena dia punya Injil Kristus, sementara yang lain itu terkutuk ya. Karena dia punya Injil yang berbeda. Haleluya. Kita lihat ya Galatia 1 ayat 9. Galatia 1 ayat yang ke-9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Amin. Nah, terkutuklah dia. Siapa yang terkutuk? Orang-orang menerima Injil yang berbeda, Injil yang lain, Injil palsu. Itulah Injil Barnabas ya. Jangan terima, tolak itu Bapak Ibu. Oke, biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua ya di pagi yang indah ini. Amin. Oke. Jangan dulu Pastor. Oh iya, silakan Bu Fang Lai. Berbeda. Ya. Ya. Sudah ya, puji Tuhan. Ya. Tuhan berkati. Ya. Wow, saya berdoa supaya semua ini, kita yang hadir pagi ini Bapak Ibu, kita ini bukan sekedar jemaat ya, jemaat Tuhan, tapi kita naik ke level yang lebih tinggi. Kita ini adalah murid-murid Tuhan. Namanya murid, tugasnya apa? Belajar. Kalau jemaat itu, dia nggak belajar, makanya mudah tersesat ya. Umat Tuhan itu nggak belajar, makanya dia mudah tersesat. Tapi kalau jemaat itu dia belajar mendalam, dia makin ngerti, makin tahu, makin paham ya, sehingga dia tidak mudah dipengaruhi. Ya Bapak Ibu sekalian ya, amin Bapak Ibu. Oke, kita akan berdoa dan Ibu Joyce Putirai akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Haleluya. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, Engkau sangat baik. Amin. Kami mengucap syukur terima kasih pada pagi hari ini yang kami sudah memuji, menyembah, yang Bapak Pendeta John beri puji-pujian itu Tuhan untuk memberi kami kesemangatan, untuk memberi kami merasakan Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur terima kasih ya Bapak melalui firman-Mu yang luar biasa. Berilah kami hikmat Tuhan supaya kami mengerti sedikit demi sedikit, kami percaya melalui firman selalu memberi kami kekuatan, maupun ada masalah apa sudah ada jawaban di firman itu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, urapi Bapak Pendeta John Sarbungan, berilah kesehatan, kekuatan, umur panjang yang tak putus-putusnya untuk membimbing kita mulai dari pagi, siang, dan malam. Maupun Ibu Sinta, dia sebagai istri selalu mengirimkan firman yang begitu indah bagi jemaat di gereja JLCC untuk memberi kami kekuatan. Kami mengucap syukur terima kasih ya Bapak, maupun anak-anak dari Bapak Pendeta John Sarbunan, yang juga dia selalu mengikuti didikan dari orang tuanya. Kami mengucap syukur terima kasih pada pagi hari ini yang luar biasa Tuhan melalui firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Amin. Praise the Lord. Ya. Luar biasa untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Mantap. Haleluya. Ya. Bapak Lukas, silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Bu Joyce buat doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, dan juga kepada Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga bersama Opa Bruri Tikoalu yang sudah berdoa untuk sebelum kebenaran firman Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus berkati Opa Bruri. Selamat Amin. malam. Amin. Yang ada di Jerman. Kita mengucap syukur di mana firman Tuhan yang ditaburkan kepada kita pagi hari ini. Kita sebagai orang-orang percaya untuk dapat mengerti, memahami bahwa kebenaran Injil Kristus itulah satu-satunya yang membuat kami mengajar untuk dapat mengerti, memahami, bahkan mengakui bahwa hanya Injil Kristus itulah yang menjadikan pelita buat kaki kita dan terang buat jalan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Berpegang teguh akan semua, akan kebenaran-kebenaran jalan Injil Kristus itu dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus terus bekerja, berkarya di dalam setiap hati kita, dalam kehidupan kita. Tidak ada satu hal apapun yang bisa dapat menjadikan pegangan dalam hari-hari kehidupan kita selain hanya Injil kebenaran Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya. Dan kita akan masuki kata ibadah selanjutnya, yaitu doa perpetik. Doa perpetik yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa juga, yaitu Ibu Pang Lai dari Surabaya. Kami persilakan menaikkan doa perpetik. Silakan Ibu Pang Lai. Ya, terima kasih Pak Lukas, terima kasih Pak John, terima kasih teman-teman sekalian. Praise the Lord. Di CLCC yang begitu giat, yang begitu taat, yang begitu rajin, yang begitu antusias, begitu otoritas kepada doa perpeti yang kami naikkan. Doa perpeti 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan yang terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintahan Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja, berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa perpeti 2 bagi gereja CLCC dan Evangelis. Udah urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan dan pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibangun
di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan Yes. rohani terbesar, dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan Yes. gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Lai. Terima kasih teman sekalian. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Fang Fang Lai yang Terima kasih sudah Pak Luka. yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus berkati. Semangat Bu Fang Fang Lai. Salam buat keluarga semua yang ada di Surabaya. Amin. Amin. Ya, dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang juga yang akan disampaikan oleh ibu kita yang luar biasa yang ada di Jakarta, yaitu Ibu Yeti Sulistiorini. Waktu saya persilahkan Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Lukas yang baik hati, semangatnya hebat, mantap. Dan salam buat Bapak Pendeta kita, Bapak Shalom. John Sarbunan MA, dan buat Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di pagi hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC di pagi hari ini. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu. Dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Resto Play 88 Citraland dekat Jaywalk Citraland Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 64277805. Selanjutnya spesial happy birthday bulan Oktober tahun 2024. Tanggal 5 bulan 10 2024. Hari ulang tahun pernikahan Bapak Joko Susanto dan Ibu Berta di Kediri. Tanggal 6 bulan 10 2024, Saudara Alin dari Kediri. Tanggal 6 bulan 10 2024, Bapak Bruri Tikowalu, Hamburg, Jerman. Tanggal 8 bulan 10 2024, Pastor Nelis Mail DM dari Bogor. Tanggal 9 bulan 10 2024, Ibu Atanasia Pujiastuti ST dari Sidoarjo. Tanggal 12 Oktober 2024, Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Tanggal 12 Oktober 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Hendro Sugiarto dan Ibu Silviana dari Sidoarjo. Tanggal 19 Oktober 2024, Ibu Debbie Johan dari Surabaya.
tanggal 19 Oktober 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Johan Halim dan Ibu Debbie dari Surabaya. Tanggal 20 bulan 10 2024, Ibu Lea Siwalete SAK dari Surabaya. Tanggal 20 Oktober 2024, Ibu Mary Petty SE Surabaya. Tanggal 20 bulan 10 2024, Saudara Gasa Switela dari Surabaya. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info Gereja CRCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih Pak John. Praise God. Haleluya. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini yang sudah menyampaikan pengumuman info Gereja CRCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Yeti bersama anak, mantu, dan cucu semuanya. Tuhan Amin. Yesus. Semangat Ibu Yeti. Terima kasih. Semangat. Haleluya. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus di mana pagi hari ini ibadah sudah akan selesai. Dan kita sekali lagi mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus juga, di mana firman-Nya yang diberikan kepada kita pagi hari ini dalam kehidupan kita, agar kita tetap selalu berpegang teguh pada kebenaran Injil Kristus selalu, dan selalu. Tidak ada kata tidak dalam kehidupan kita, bahwa tanpa Injil Kristus kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Kita bisa kita salah melangkah, kita salah mengambil tindakan dalam kehidupan kita. Bahkan kita diintimidasi terus oleh si iblis, tetapi kita percaya dengan adanya kebenaran Injil Kristus, kita terus dikuatkan dan diteguhkan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua berkat-berkat firman-Nya pagi hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih pada Pastor John Sarbunan yang sudah begitu setia memberkati kita melalui firman yang taburkan pagi hari ini. Kita sebagai jemaat Gereja CRCC terus mendukung di dalam doa. Amin. Agar Pastor John terus diberikan kesehatan yang ekstra, kekuatan, semangat terus, roh yang menyala-nyala, bahkan diberikan tambah-tambahkan hikmat yang dari Tuhan, surga tercurah-curahkan buat hamba Pastor John, dan dibagikan kepada kita semua jemaat-jemaat Gereja CRCC, agar kita semuanya bertumbuh di dalam kebenaran rohani. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Pastor John di dalam pelayanannya, di dalam keluarga rumah tangganya. Terima kasih pada Bu Sinta, begitu setia menemani pelayanannya hamba Pastor John. Tuhan Yesus juga berkati Ibu Sinta. Semangat Ibu Sinta, semangat bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Adik James, Cindy, dan Johan pun juga Tuhan Yesus memberkatinya. Dan juga saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada yang bertugas pada pagi hari ini. Sekali lagi Ibu Fang Fang Lai, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Fang Fang Lai. Ibu Yeti Sulistiorini juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ibu Joyce juga Putira juga terima kasih. Ibu Joyce. Haleluya. Salam buat keluarga yang ada di Sidoarjo semuanya. Juga kepada Mas Samuel Kristia. Tuhan Yesus berkati. Tadi juga ada Ibu Andri Marantika juga Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Ibu Meliawati juga terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kepada Opa Bruri dan Oma Rosalin yang ada di Jerman, yang sudah waktunya harus istirahat sebentar ini, Tuhan Yesus berkati Opa sama Oma. Salam buat keluarga semua yang di Jerman, sehat selalu, panjang umur, diberkati, selamat tidur dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Iya. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan di dalam doa, bisa menuliskan di depan layar chat monitor, atau langsung bisa disampaikan oleh hamba Pastor John Sarbunan pagi ini, dan nanti akan didoakannya. Dan saya kembalikan sepenuhnya hamba Pastor John untuk memberkati kita semuanya. Saya persilahkan Pastor John.
Praise the Lord. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita mau bersyukur untuk kerajaan. Let's go. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan hidupku, keluargaku, seluruh bumi, oh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Pekerjaanku, gerejaku, pelayananku, nyatakan seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Shout to the Lord. Somebody get your praise on in this place. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi raja kita. Haleluya, haleluya. Amin ya. Oke. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan, dan di tempat di mana kau berada, di Indonesia, di Jerman, penuh kemuliaan Tuhan. Ibu Joyce Putirai, dalam nama Yesus, Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan hari-hari ini engkau akan lihat penyertaan Tuhan akan semakin nyata dalam hidupmu. Pertolongan, pembelaan, pemihakan Tuhan akan hidupmu. Tuhan akan memulihkan keadaanmu dalam nama Yesus. Tetap percaya, kau punya pengharapan pada Yesus yang tidak pernah mengecewakanmu. Berkati Ibu Joyce, Pak Umar, anak mantu cucu, dan terkhusus untuk Saudara Wawan, Tuhan akan berikan dia hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat. Tuhan menjauhkan padanya hati yang keras. Tuhan lepaskan dari segala belenggu-belenggu, ikatan-ikatan, segala roh jahat dibebaskan dalam nama Yesus. Oleh karena Injil Kristus yang memerdekakan dia. Tetaplah berdoa Bu Joyce, dan engkau akan lihat kuasa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat, karena Tuhan janji satu orang diselamatkan, sesi keluarga akan diselamatkan. Terima dalam nama Yesus. Terjadilah, Tuhan akan buat keuanganmu stabil, kembali kondusif, kesehatanmu, dan semua perekonomianmu akan kembali bertumbuh dengan baik dalam nama Yesus. Tuhan berkati orang tua terkasih kami, Pak Bruri, Bu Rosalin, saatnya mereka akan beristirahat. Berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak dalam damai surgawi bersama dengan Tuhan. Berikan pemulihan kesehatan, umur panjang untuk mereka bisa melihat kebahagiaan untuk semua anak mantu dan cucunya di Jerman. Terima kasih, percaya akan selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Keajaiban demi keajaiban, bahkan juga dalam keajaiban mujizat keuangan akan terjadi dalam nama Yesus. Sampai masa tua dan putih rambutmu, Tuhan katakan, aku menggendong kamu dan aku ini menyertai engkau selama-lamanya. Kami doakan tanah-tanah yang ada di Tretes, yang ada di Surabaya, kuasa Tuhan akan datang dan melancarkan, memudahkan semuanya. Jangan takut, semua dalam kendali kontrolnya Tuhan, dan semua akan berjalan lancar, akan dimudahkan semua urusan-urusannya. Apa yang menjadi milikmu, itu akan kembali kepadamu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan penghiburan terus, dan Tuhan memberikan Tuhan kedamaian, sukacita abadi menyertai Pak Bruri, Bu Rosalin, dan pakai mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan, menangkan banyak jiwa baik kerajaan Allah. Untuk Bu Yeti, dalam nama Yesus, Tuhan akan melakukan keajaiban demi keajaiban dalam hidupmu, akan ada pertolongan Tuhan, akan ada selalu mujizat Tuhan akan menyertai engkau. Pintu-pintu yang tertutup sedang dibukakan Tuhan di hari-hari ini, dan Tuhan sedang menunjukkan kepadamu akan kasih anugerahnya dalam hidupmu. Kuatkan hatimu, tetap percaya bersama dengan Tuhan, segala sesuatu berjalan dengan baik, dan Tuhan akan bawa engkau untuk berjalan dalam kekuatan kuasa Tuhan. Keuangan ekonomimu, bisnismu akan dipulihkan, akan mengalami satu kenaikan, peningkatan order omset bertambah-tambah. Jangan takut, semua anak mantu cucumu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Bagianmu adalah tetap berdoa bagi mereka dan maksimalkan semua potensi yang ada padamu, karena Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Ibu Fang Fang Lai, dalam nama Yesus, Tuhan sedang menaruh rohnya dalam dirimu, sehingga oleh roh itu akan menuntun engkau makin hari makin dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Tuhan akan bawa engkau selalu akan tenggelam dalam hadiratnya, dalam sungai rohnya. Di sanalah engkau dipuaskan, dikuatkan, engkau akan lihat keajaiban karya Tuhan yang ajaib akan nyata di dalam hidupmu. Dalam beberapa hari ke depan engkau akan lihat pertolongan demi pertolongan Tuhan akan tiba dalam hidupmu. Hal-hal yang supranatural, yang ajaib, yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul di hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Jangan takut, lupakan hal-hal yang lalu, jangan ingat-ingat itu lagi, fokus ke depan, karena Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Sesuatu yang baru sedang datang dalam hidupmu, dan percaya bahwa Tuhan
Tuhan sudah mendengar doamu selama ini yang kau naikkan. Dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas Krisnanto, tangan Tuhan yang kuat yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia sedang memegang engkau dan membawa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan sedang membukakan pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat, pintu-pintu keajaiban. Engkau akan lihat satu persatu akan terbuka, akan dilancarkan, dimudahkan. Apa yang sudah dicuri oleh setan akan dikembalikan dalam hidupmu. Tuhan membawa engkau berjalan bersama dengan Dia hari demi hari. Dan engkau lihat badai hidup satu persatu akan berlalu, satu persatu akan berhenti. Dan engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Dan Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tuhan mengetahui hari depan yang penuh harapan karena rancangannya bukan kecelakaan tapi damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berkati Pak Lukas bersama juga dengan adik Kesia Temi. Oh Tuhan Krisnanto, Tuhan berikan mereka perlindungan, kesehatan yang terbaik, masa depan yang penuh harapan. Dan kami doakan apa yang menjadi bagianmu, milikmu, hakmu akan kembali kepadamu. Dalam nama Yesus, aku berkata perputaran keuangan akan makin stabil, makin baik, dan akan berjalan lancar dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan sudah sediakan kepadamu ada berkat-berkat yang ajaib yang tidak pernah kau bayangkan, tidak pernah kau lihat sebelumnya. Tuhan sudah siapkan bagimu. Bagianmu adalah terus mengasihi, menyembah Dia. Dan bagian Tuhan adalah mencurahkan hujan berkatnya dalam hidupmu. Berkati Pak Lukas ya Tuhan. Juga kami doakan Tuhan tuh Ibu Atanasia Pujiastuti Esti yang tidak sempat hadir hari ini karena dia sedang menemani anaknya yang butuh proses pemulihan. Kami doakan Tuhan sudah sembuhkan anak Jason dan Tuhan akan berkati pekerjaan bisnisnya, salonnya, Tuhan tambahkan pelanggan yang banyak bahwa Bu Esti lebih dekat dan semakin melekat dan mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih. Ini doa kami padamu untuk adik Samuel Christian yang ada di Pacet, Mojokerto. Kuasa Tuhan turun atas hidupmu. Dan Tuhan akan bawa engkau untuk makin hari makin mengenal pribadi Dia karena Tuhan sudah lihat kerinduan hatimu. Ada sebuah kelaparan dan kehausan di hatimu untuk mengenal pribadi Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu roh pewahyuan untuk mengenal Yesus dengan benar. Bukan dari kata orang lagi. Dan hasil dari pengenalan akan Allah itu, engkau akan lihat sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan sudah mendengar doamu dan Dia mendengar doa ibumu dan percaya Tuhan berikan engkau pertolongan di hari-hari ini. Ada beberapa keajaiban-keajaiban yang sedang menantimu dan tetap percaya ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kau menemukan semua itu sudah Tuhan siapkan bagimu. Tetap percaya Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu dan berkati Samuel, berkati ibunya, neneknya, berikan mereka kekuatan, perlindungan, kesehatan, dan selamatkan tantenya, berikan dia kasih pengampunan dan pemulihan, bahkan kesembuhan Ibu Iventi dalam nama Yesus. Untuk semua yang hadir, termasuk juga Ibu Sinta, Ibu Meliawati, anak-anak Yohan Cindy James, berkati mereka semua, Bu Andri Marantika juga, yang tadi sudah hadir bersama dengan kami, Tuhan berkati dia, dan anak-anaknya, dan mantu, dan cucunya selamatkan, satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan orang tua kami akan beristirahat, berikan mereka perlindungan sepanjang malam, mereka istirahat waktu Jerman, tidur yang nyenyak, dalam damai surgawi, dan anak-anakmu beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan sertai semua yang hadir di pagi ini. Berkati kebaktian nanti siang, nanti malam, dan besok pagi sepanjang minggu ini, dalam nama Yesus kuasa, mujizat, berkat dicurahkan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, kemenangan, kesembuhan, kemuliaan dari Tuhan selama-lamanya turun atas kehidupanmu. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi. Ya. Sampai berjumpa lagi. Tuhan berkati Pak Bruri. Ya, terima kasih. Joyce, Bu Yeti, Bang lain. Berkati semuanya ya. Yeti, Bu Joyce, Bang lain, Pak Lukas. Opa, Rosali. Ya, James. Terima kasih semuanya. Ya, Sampai Samuel. jumpa. Ya. Well. Danke well. Ya. God bless you all. Sinta, Bye-bye. Samuel. Ya, God bless you all. Sampai jumpa nanti siang. Jumpa nanti siang ya. Oke. Sayonara. Sayonara. Bye. Bye.